kita di Vietnam kita ajar kok. Iyalah. 3. Gitu. Ya memang bisa. Sangat bodoh kalau nggak menang lawan Filipina. Guys punya attitude yang luar biasa, sangat pro. Untuk Hernando, gue yakin Hernando bangkit. Martin Paes sudah bisa ikut. Ada di situ. Feeling gue ini masalah rumput, ketinggian. Dan JHS balik itu ngaruh banget di belakang. Kelvin Verdong semoga bisa tampil. Oke, berbicara sepak bola tentunya tidak bisa ditentukan dengan mewahnya kedalaman skuad, tetapi sepak bola tentang hasil akhir. Siapapun tim yang agresif, kreatif, progresif tinggi, apalagi mendominasi permainan, maka sudah tentu hasil akhir bakal didapat dengan sempurna. Tentang hal ini, jelang pertandingan melawan Filipina, di sini ada beberapa spekulasi yang muncul dan beberapa kritikan yang muncul tentang rumput yang di SUGBK. Kemudian tentang dari permainan dari timnas Indonesia, dan beberapa pemain akan memperkuat kedalaman timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Yang pertama diperkuat, timnas kita akan diperkuat oleh JHS setelah menyelesaikan pertandingannya di klubnya yang melaju promosi ke Serie A. Dan di sini ada 2 pemain yang bakal debut bersama timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong dan Malik Rizaldi. Untuk Kelvin Verdong di sini kita ketahui bersama bahwa Kelvin Verdong di sini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya dan sudah rampung semua dari perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Soal dari permainan Kelvin Verdong di sini bukan hanya soal pertahanan saja, tapi dalam membangun serangan dari bawah ke atas di sini sangat mendominasi sekali. Dilihat dari hasil dari reply dari permainan Kelvin Verdong ya. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada Malik Rizaldi untuk posisi depan, maka bintang Madura United di sini akan berpotensi membuat serangan yang juga berbahaya ke lawan, yaitu Filipina bersama Revel Strike dan koleganya. Di sini bersama Madura United, di sini Malik Rizaldi sudah mencetak 13 gol dengan serangan-serangan yang berbahaya dengan gol-golnya yang diciptakan bersama Madura United. Maka pantas saja paling tidak di sini Sintayong akan memberikan debut kepada Malik Rizaldi nanti. Kita tunggu saja untuk permainan squad apa, starting apa yang akan dimainkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong melawan Filipina ya. Pasalnya di sini timnas Indonesia akan menargetkan tinggi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan mengalahkan Filipina, karena ini adalah target terakhir. Baik Indonesia maupun Filipina, khususnya Filipina di sini tidak menyerah begitu saja di GBK nanti. Perlawanan dari taktikal bakal dilakukan pelatih Filipina untuk meredam serangan berbahaya asuhan Sintayong, dan laga ini cukup berat sekali bagi timnas Indonesia. Pasalnya kita ketahui bersama bahwa kemarin di sini pelatih Filipina sempat memberikan visual yang luar biasa menghebohkan jagat maya. Dikabarkan pelatih Filipina di sini akan membantu Vietnam untuk lolos ke round 3 dengan mengalahkan timnas Indonesia. Dan ini soal visual maka pantas saja dilancarkan oleh pelatih Filipina. Maka timnas Indonesia tidak boleh meremehkan timnas Filipina apapun yang ditampilkan oleh pemain lawan nanti. Kedua tim sama-sama mengalami kekalahan, baik Indonesia takluk 0-2 dari Irak, kemudian Filipina takluk secara dramatis dari Vietnam dengan skor 2-3. Atas hasil itu tak memuaskan tersebut, anak asuh Tom Saintfiet kini tidak memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini kedua tim bakal berusaha penuh untuk mendapatkan poin penuh ya. Terutama untuk Indonesia wajib menang menghadapi Filipina di laga terakhir grup F jika mau lolos. Terlebih lagi pada pertandingan sebelumnya Indonesia dan Filipina di sini meraih hasil yang minor. Maka dengan begitu di sini ada beberapa spekulasi dan beberapa analisa dari para pengamat sepak bola, khususnya Coach Justin di sini jelang pertandingan melawan Filipina. Beliau mengatakan Coach Justin yang merupakan pandai sepak bola dan juga sosok yang kerap mengkritik kebijakan dan taktik dari Sintayong, tetapi di sisi lain dia juga merupakan sosok yang tegas mendukung Sintayong agar tetap stay melatih timnas Indonesia agar STY diperpanjang kontraknya oleh PSSI.
Beliau juga memberikan pandangannya soal laga penting timnas Indonesia versus Filipina nanti. Menurut beliau, timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina, di mana ini merupakan peluang terakhir dari tim Garuda Merah Putih. Banyak dari pengamat dan pecinta sepak bola tanah air dari fan timnas Indonesia khususnya yang berharap tim asuhan Sintayong ini harus sedikit dirombak dengan memainkan skema 4-3-3. Karena opsinya sudah lengkap untuk kedalaman skuad Garuda. Semua lini sudah ada loh. Ini dari soal pemain kita yang bermain di Eropa sudah ada semua. Dari kanan kiri, depan belakang sudah ada semuanya. Dengan formasi 4-3-3, Indonesia di sini baik menyerang maupun bertahan akan lebih objektif. Untuk sekelas Pep Guardiola saja di Man City itu selalu memainkan formasi 4-3-3. Dengan formasi 4-3-3 ini lebih padu dalam segala menyerang ataupun bertahan. Tetapi jika Sintayong mau menerapkan formasi 4-2-3 atau 3-4-3 kesukaannya, Coach Justin di sini mengatakan bahwa reverse strike di depan dan Marcelino Ferdinand ditaruh di belakangnya. Demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di sini Coach Justin mengatakan bahwa Indonesia wajib menang. Jika Vietnam bisa menang atas Filipina, Indonesia harus juga menang. Dalam perhitungan rekor 3-0 Indonesia Vietnam, maka saya optimis timnas Indonesia di sini bisa mengalahkan Filipina. Oke, sahabat-sahabat Garuda, dengan begitu jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina, sudah pastinya akan mendapatkan poin dengan 10 poin ya, dan bertengger di posisi kedua secara kokoh dan menjadi runner up di grup F. Dengan begitu timnas Indonesia tidak perlu berharap pada laga lain, yaitu di pertandingan timnas Vietnam dan Irak, di mana Vietnam di sini sebagai tim tamu. Tetapi saya yakin Vietnam akan kesulitan melawan permainan dari timnas Irak, karena Irak di sini bermain di kandangnya sendiri. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sebagaimana yang disampaikan oleh Coach Justin, di sini ada video cuplikannya, silakan kita simak bersama. Dan bagaimana menurut kalian, silakan ditanggapi dan ditulis di kolom komentar, dan berikan like-nya di video ini dan di subscribe channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan dari informasi seputar timnas Indonesia. Dan salam olahraga. Kita salah dan nggak mau aku salah dan nyalain orang nyalain orang, betul. That's attitude. Itu kan attitude. Yeah. These guys punya attitude yang luar biasa, sangat profesional. Hernando maupun Marcelino maupun Shane. Karena gue udah bicara off air, ngobrol bentar, gue lihat attitude-nya ini profesional semua. Ya. Dan bisa bahasa Inggris semua, aku denger ya. Bisa bahasa Inggris semua, dan mereka mengakui bahwa mereka memang belum sempurna. Mereka belajar mau berproses untuk lebih bagus. Jadi untuk Hernando, gue yakin Hernando bangkit. Ya. Gak ada masalah. Di Martin Paes gimana ya? Nah, feeling gue. Dikas. Dikas terus lapor ke FIFA. Itu kan proses administrasi, tahu sendiri ya, birokrat mereka kayak apa. Oke. Tapi akan semoga secepatnya lah. Semoga kalau kita lolos ini kan kita September main lagi. Oke. Martin Paes sudah bisa. Kalau gue melihat dari TV ya, gue nggak ada di situ. Feeling gue ini masalah rumput, ketinggian. Ya. Rumputnya harus dipendekin, dibasahin biar, karena permainan kita itu dari sirkulasi sudah kita tunjukkan 3 peluang loh dari set play yang benar-benar bagus. Tapi ya ini juga Irak yang udah lolos. Jadi ini lawannya bukan peringkatnya jauh di atas kita 56. Oke, kita 130-an. Iya. Iya. Jadi kalah dengan cara seperti ini itu menyakitkan. Tapi di sisi lain kita menunjukkan bahwa ya kita bisa ngelawan loh. Tim yang rank 50, ternyata 60, ya. kita bisa ngelawan loh. Kalau kita sedikit keberuntungan yang strike itu gol kan beda cerita. Bermain lebih percaya diri, mungkin kartu merah nggak terjadi, penalti nggak terjadi gitu. But this is football, it's okay. Jadi yang penting kita masih punya harapan. Oh ya. Coach, lompat dikit, berapa hari lalu kita dibantai Ukraina 0-3 ya? Ya, yang U23 ya. U23 ya. Terus di mana kita pemain harus belajar dan as a team mereka harus lebih kompak. Ya. Kalau tim ini dipertahankan dan kemungkinan besar kan akan dipertahankan. Jadi nggak ada masalah. Dan JHS balik itu ngaruh banget di belakang. Kelvin Verdong semoga bisa tampil minimal satu babak lebih bagus. Hernando bangkit kepercayaan dirinya. Hernando bangkit. Masalah percaya diri aja dan semoga dia nggak. Yang jadi masalah kan orang pemain kita based on my experience dulu.
Kalau pemain gue dulu di timnas futsal bikin blunder, mereka itu sering terpuruk. Ya. Mereka bikin blunder, udahlah. Saya pikir itu pentingnya pelatih ya. Pentingnya pelatih, ya. Ini udah Motivasi. lewat. Ya. Masih ada satu match lagi. Oke. Forget it. Belajar dari situ, lain kali jangan terlalu ambil risiko. Bola kayak gitu buang aja. Oke. Dan harus bangkit lagi. Apalagi lawannya Filipina yang kita tahu Iya. kita kalahkan kok. Pokoknya semua harus bangkit. Dan Filipina itu bukan juga negara sepak bola ya. Iya, betul. Ya, ya. Walaupun mereka punya 8 naturalisasi, is oke lah. Nggak ada masalah. Itu juga levelnya juga level 4-5 tier Ya, Eropa. ya. Jadi untuk gue sih, ya is oke-oke aja. I mean, ya Vietnam bisa menang di kandang. Kita bisa ngalahin Vietnam di kandang 0-3 dan bermain bagus. Ya bisa aja, bisa banget. Lawan Filipina di Jakarta. Di Jakarta, di GBK, dan setengah 8 mainnya, bukan jam 4. Udah, jangan main jam 4 lagi lah. Kan mayoritas pemain kita dari Eropa ya. Kalau mayoritas Liga 1 masih oke. Mayoritas dari Eropa semua, cuman yang main di Liga 1 cuma Hernando sama Rizky Ridho. Marcelino pun udah lama main di Eropa juga kan. Oke. Arhan, Asnawi juga di luar. Ya, is oke lah kau bilang. Ya. Match kayak gini ini bisa terjadi, yang penting kita belajar dari kesalahan-kesalahan, Ya. terutama di babak kedua, individual. Jody Amat harus belajar, Hernando harus belajar, dan biar nggak terulang lagi lawan Filipina, we can win this game. Kecewa ya, karena Ya. kita itu nggak perlu kalah. Cuman yang agak gue sedikit sayangkan, kita mainnya jam 4, oke? Sintayong bilang, mereka nggak suka kalau main siang gitu. Arab. Ya, itu betul. Itu karena waktu gue di Iran, gue di Dubai, itu mereka itu aktivitasnya semua jam 6 ke atas lah. Oke. Itu betul. Cuman mungkin dia lupa, mayoritas pemain kita itu dari Eropa semua. Sama aja dong berarti. Sama aja. Handicapnya ya. Iya. Dan itu kelihatan banget. Terutama siapa? Jenderal di tengah, Tom Haye. Kelihatan abis ya. Kalau kita bicara Ivar, Hubner, Ragnar, Shane, itu kan udah berapa kali main di Ya, Tuan. udah ada aklimatisasinya ya. Tom Haye itu baru match kedua. Ragnar baru match kedua. Dan terutama Tom Haye kelihatan banget menit 30 aja udah wah kepanasan. Mukanya udah merah. Dan benar menit 60-70 udah diganti. Ganti Ivar. Tapi I mean kalau kita lihat di babak pertama, ya kita harusnya minimal dapat 1 poin. Banyak peluang, Irak 0 peluang, cuman sekali shot yang ke samping. Ya. That's it. Kita bener-bener peluangnya bukan jatuh dari langit ya. Ya. Bener-bener apa? set play. Create. Yang create. Ya. Yang bener-bener kreativitas. Tapi ya that's football. Yang gue kemarin bikin preview, yang gue takutin ya itu penalti, kartu merah, dua-dua dapat loh. Di babak kedua. Di babak kedua kita dapat penalti, kartu merah, blunder Hernando. Lengkap penderitaan. Lengkap penderitaan. Berkat itu kita ya harus fight lawan Filipina. Ini kan peluang kita terakhir Oke. untuk menang. Dan kita main setengah 8. Minimal lebih fit Ya. dalam 90 menit. Line up yang tadi harusnya bisa. Tapi mungkin gue agak rombak dikit. Ini contoh Marcelino ditaruh di wing. Dia kesulitan di area itu. Marcelino itu pemain yang sangat kreatif, punya skill, harus kasih space, harus kasih free roll. Nggak bisa disayap. Iya. Kalau gue bilang mau 4-2-3, strike sama siapa lah Marcelino di belakangnya. Kalau menang lawan Filipina lolos. Ini kita taping habis match ya. Sekarang saat temu Irak. Di Irak, ya kali Vietnam menang. Tapi kalau kita menang lawan Filipina, udah. Kita menang. Udah, selesai, kita lolos. Jadi, asumsi tetap skor 2-1, Vietnam menang. Ya, harus menang lawan Filipina. Kita di Vietnam, kita hajar kok. Iyalah. 3. Gitu. Ya memang bisa. Sangat bodoh kalau nggak menang lawan Filipina. Ya. Tapi ya kembali lagi, Bola bundar. don't do stupid things lah. Jody Amat itu berapa match terakhir dia jelek mainnya. Sering kali bikin kesalahan. Dia udah 32 tahun, please. Ini karena nggak ada Jay Ses kan. Nah, Jay main lawan Filipina. Kelvin Verdong main lawan Filipina. Ini kekuatan buat kita. Bener-bener kekuatan buat kita ya. Kita lihat. Harusnya sih, dan Tom Haye akan lebih fit. Ya. Karena dia udah lebih mainnya nggak sore.
Tadi gue kan nobar, duduk aja kepanasan, apalagi mereka yang main. Panas banget hari ini. Tapi ya, it's okay. Dari semua kekalahan kita bisa belajar. Ya. Yang penting kita nggak terpuruk, kan bangkit. Hernando harus bangkit. Karena Hernando main match yang bagus. Semua tiap kali dia keluar dia dapat bolanya. Artinya percaya diri meningkat. Oke. Tapi ya hal kayak gitu it happens. Dan ini bukan untuk kalian, tolong Hernando jangan dihujat ya. Kalian tahu banyak sekali kiper di level dunia yang melakukan kesalahan yang sama. Oh, Nana lebih banyak Semua, bukan hanya Ter Stegen, Neuer, semua pernah melakukan hal kayak begini. Jadi tolong jangan dihujat, kita justru harus memotivasi Hernando biar Hernando bangkit lagi, karena ini kiper bukan kiper jelek. Jadi it happens. Dan Jody Amat untung dapat kartu merah, JICS masuk, lebih aman lagi. Ya sama kayak Kelvin Verdong, gue nggak yakin dia langsung main, feeling gue dia akan main di babak kedua. Jadi line up seperti tadi, mungkin Marcelino sih gue akan kasih free roll. Ragnar dari sayap bisa. Kalau Ragnar dari kiri, strike dari kanan, ini kan nggak harus ke sayap terus, bisa ke tengah. Siapa striker coach yang paling pas untuk dipasang? Ya pada saat ini memang strike dapat peluang besar. Cuman orang bilang strike egois. Gue perhatikan replaynya ya. Dia itu fokus ke bola karena dia sekali ngolongin, dia mau shoot, badannya tuh terlalu ke belakang. Jadi sehingga dia agak jatuh, sementara ada temennya di kiri kosong. Jadi bukan dia egois, dia nggak ngelihat temennya. Karena dia terlalu fokus ke bola. Blind side ya. Blind. Jadi dia terlalu fokus ke bola. Tapi yang kayak gini it happens, it's okay. Dan dibilang siapa yang bermain jelek, gue bilang nggak ada yang bermain jelek. Cuman kelihatan ini kepanasan. Irak kepanasan, kita pun juga kepanasan. Itu jadi asli nggak. Terus kedua, rumputnya itu kayaknya terlalu tinggi. Jadi bola itu cepat banget matinya. Berapa kali kepotong, bukan kita, Irak pun juga pasti yang kepotong. Karena rumputnya kayaknya terlalu tinggi, itu harus dipotong lagi biar lebih cepat lagi bergulirnya. Ya semoga ya, gue ngelihatnya kalau di Eropa kayak rumputnya itu pendek-pendek. Terus sebelum main sejam dibasahin kan, biar bolanya cepat. Tadi itu mandek. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.